Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang fitrah beragama bagi manusia. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang permasalahan terlebih dahulu. Fitrah ada kalanya ditafsirkan sebagai kembali kepada keadaan normal, kehidupan manusia yang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang. Banyak ahli tafsir yang menafsirkan arti dari kata fitrah ini. Yang pertama yaitu Abdullah yang menafsirkan bahwa Allah memfitrahkan makhluknya untuk mengenal dan mengesakannya yang tiada ilah atau hak selainnya. Yang kedua yaitu dari Syihab yang menafsirkan bahwa fitrah keagamaan yang harus dipertahankan oleh setiap manusia adalah agama Islam. Yang ketiga yaitu dari Khothir dalam surah Az-Zukhruf ayat 27 yang artinya, aku berlepas diri dan tidak akan bertanggung jawab dari apa yang kalian sembah selain Allah. Aku hanya menyembah Tuhanku yang telah menciptakan aku dan akan memberikan hidayah serta petunjuk kepadaku. Dari pendapat yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir di atas, maka dapat kita ambil pemahaman bahwa fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh umat manusia adalah fitrah untuk beriman kepadanya, yang artinya manusia memiliki kapasitas dan kesiapan untuk mengimani keesaannya. Manusia diciptakan oleh Allah dalam struktur yang paling baik di antara makhluk Allah yang lain. Struktur tersebut terdiri dari unsur jasmania dan rohania atau fisiologis dan psikologis. Dalam struktur jasmania dan rohania itu, Allah memberikan keistimewaan berupa akal untuk berpikir. Keistimewaan tersebutlah yang membawa manusia mempunyai kedudukan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam agama Islam, kemampuan dasar atau pembawaan itu disebut dengan fitrah. Kata fitrah ini disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fataratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna katsarun nas la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tataplah atas. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah manusia di dunia ini sebagai abd. Abd itu sendiri yaitu hamba, budak, atau abdi. Dari itu, manusia harus memiliki pegangan hidup yang dengannya manusia dapat mencapai tujuan hidupnya. Sehingga apabila ada sesuatu yang membuat manusia berbelok atau berpaling dari tujuannya, maka sesuatu yang dijadikan pegangan tersebut akan terus mengarahkan dan membimbing untuk meraihnya. Al-Quran dijadikan manusia sebagai pedoman hidup yang mengandung banyak hal. Di antara kandungan Al-Quran yang paling mendasar yaitu masalah keimanan. Salah satu di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang masalah keimanan adalah surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am mengandung dasar pokok kaidah, yaitu penolakan terhadap kemusyrikan yang berarti percaya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya dan percaya akan adanya hari akhir. Rumusan masalah yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas adalah bagaimana manusia terlahir dalam keadaan fitrah,
Dan apa maksud dari beragama merupakan fitrah bagi manusia? Tujuan dari pembahasan di atas adalah memahami bagaimana manusia terlahir dalam keadaan fitrah dan memahami apa maksud dari beragama merupakan fitrah bagi manusia. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, arti dari Islam itu sendiri. Islam secara bahasa adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara bahasa, fitrah berasal dari kata fataro dalam bahasa Arab yang berarti membuka atau menguak, juga berarti perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, ciptaan. Fitrah juga mempunyai makna asal kejadian, keadaan yang suci, dan kembali ke asal. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan mengenai Islam dan fitrah, tentunya hal ini sangat berkaitan, yang mana Islam berarti selamat dan fitrah yang berarti bawaan sejak lahir. Sehingga yang dimaksud dengan fitrah berislam adalah bahwasanya manusia pertama kali lahir sudah dalam keadaan berislam atau selamat. Rasulullah SAW bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini, melainkan dalam berada kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya hanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Seperti halnya binatang yang lahir sempurna. Apakah kamu menemukan ada bagian badan yang terpotong, kecuali jika kamu yang memotongnya? Kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrahnya ini, tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 30, hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, yang dipertegas dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 30, sudah sangat jelas bahwasanya manusia dilahirkan dengan keadaan fitrahnya, yaitu berislam atau selamat. Kemudian orang tuanya hanyalah yang menjadikan agama selain daripada Islam kepada keturunannya. Sebagaimana binatang yang lahir sempurna tanpa ada cacat. Sebagai bukti bahwa adanya fitrah beragama yang diberikan kepada manusia adalah dengan adanya kesaksian manusia pada saat sebelum ia dilahirkan ke atas bumi ini. Kesaksian itu menyatakan bahwa Allah sebagai Rabb atau Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap Rob mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhanku. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami tengah terhadap ini. Ayat ini menceritakan saat ketika Allah menerima janji-janji dari umat manusia yang berisi pengakuan di atas ketuhanan Allah. Kelak di hari kiamat, Allah akan menanyai setiap manusia tentang pelaksanaan janji yang pernah mereka ucapkan. Meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana bentuk pengambilan janji tersebut, oleh karena itu pada dasarnya fitrah manusia adalah berislam. Tetapi orang tuanya yang menjadikan agama selain daripada Islam pada keturunannya. Dalam bukunya Membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab mengartikan fitrah itu sebagai agama yang benar, kesucian, atau asal kejadian. Asyarif Ali bin Ahmad Al-Jurjani, seorang ahli bahasa Arab dari Persia, mendefinisikan fitrah sebagai watak yang senang menerima agama. Sedangkan para fuqaha atau ahli fikih mengartikannya sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir, belum pernah disentuh oleh cacat atau aib apapun. Di antara fitrah manusia itu adalah beragama, mempertahankan hidup, melanjutkan jenis, membuat tinggi taraf hidup, rasa keadilan, ingin senang, ingin selamat, ingin bahagia, ingin hidup bersama, ingin berkuasa, ingin kaya, ingin baik, dan ingin dihargai, dan sebagainya. Namun dari sekian banyak fitrah itu, fitrah agama adalah yang paling utama dan yang paling murni.
Manusia terfitrah dengan kuat di atas kebaikan. Jika dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, dan kebahagiaannya inilah yang ditetapkan pada akhir hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan orang yang akan menunjuknya kepada jalan kebaikan. Namun, jika dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia termasuk golongan orang-orang yang celaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggiringnya untuknya orang yang akan memalingkannya dari jalan kebaikan dan menyertainya pada jalan kejelekan. Orang itu mendorongnya di atas kejelekan dan terus-menerus mendampinginya hingga ditutup umurnya di atas kejelekan. Selanjutnya, pembahasan mengenai beragama merupakan fitrah manusia. Manusia menurut fitrahnya adalah makhluk agama. Maksudnya, manusia di dalam diri setiap manusia memiliki suatu dorongan naluri untuk menyembah atau mengabdi kepada sesuatu yang menguasai dirinya atau kepada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Naluri tersebut bersumber dari perjanjian primordial antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Agar di hari kiamat tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah." Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil informasi bahwa setiap manusia sebelum lahir, dia telah bersaksi kepada Allah. Tetapi setelah mereka lahir ke dunia, mereka lupa akan kesaksian tersebut. Sehingga wajar jika mereka memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Mahmud Yunus mengartikan, fitrah adalah agama dan kejadian. Maksudnya, agama Islam itu bersesuaian dengan kejadian manusia dan kejadian itu tidak berubah. Jika manusia dibiarkan berpikir dengan pikirannya, pada akhirnya manusia juga akan kembali kepada agama Islam. Mengapa manusia pada akhirnya kembali kepada agama Islam? Karena agama asli umat manusia itu adalah agama Islam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah manusia berpikir menggunakan pikirannya, pada akhirnya manusia akan kembali kepada agama Islam. Hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya pada Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 172, bahwasanya manusia telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka lahir ke dunia. Kejadian manusia menurut agama Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Maksud dari surah tersebut, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dengan melaksanakan semua perintah yang diperintahkannya dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama fitrah, yang artinya agama Islam dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai
dengan fitrah atau sifat asli kejadian manusia, sehingga beragama merupakan fitrah manusia. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia berpaling dari fitrahnya. Yang pertama, mereka tidak memahami perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka tidak menggunakan pikiran dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, jika ada penyebab, pasti ada cara bagaimana untuk memelihara manusia dari fitrahnya. Yang pertama, dengan cara mereka harus memahami perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka melakukan penyucian jiwa. Yang ketiga, mereka menggunakan akal pikiran mereka dengan sebaik-baiknya. Perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama fitrah, yang artinya agama Islam dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan fitrah atau sifat asli kejadian manusia, sehingga beragama merupakan fitrah manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran materi penjelasan yang sudah kami sampaikan. Yang pertama, kesimpulan. Hakikat konsep fitrah bila dikaitkan dengan pendidikan Islam sebenarnya sangat bersifat religius yang lebih menekankan pada pendekatan keimanan. Sebab setiap manusia yang dilahirkan dia membawa potensi yang disebut dengan potensi keimanan. Dan dalam bahasa agama adalah tauhid. Pengertian fitrah di dalam Al-Quran adalah gambaran bahwa sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi naluri beragama, yaitu agama tauhid. Yang kedua, saran untuk mengetahui konsep fitrah di dalam Islam, kita harus mengetahui bagaimana fitrah beragama di dalam Islam yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.